Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Nurmalikasari, NPM 20100100381 dari kelas 3C TI Non-Reguler Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan materi grafika komputer mengenai clipping dan konsep 3 dimensi. Untuk pembahasan pertama, kita mulai dari clipping. Definisi clipping. Clipping adalah pemotongan suatu objek dengan bentuk tertentu. Adapun alasan dilakukannya clipping adalah menghindari perhitungan koordinat piksel yang rumit dan interpolasi parameter. Selanjutnya, ada jendela clipping. Jendela clipping adalah sarana pemotong objek. Fungsi dari jendela clipping adalah untuk mengidentifikasi objek yang akan di-clipping dan memastikan bahwa data yang diambil hanya terletak di dalam jendela clipping. Adapun bentuk dari jendela clipping adalah segi 4, segitiga, lingkaran atau elips, poligon, dan lain-lain. Pada clipping terdapat clipping titik, clipping garis. Pada clipping garis terdapat kondisi garis terhadap jendela clipping yaitu invisible, tidak terlihat, terletak di luar jendela clipping. Visible, terletak di dalam jendela clipping. Half partial, terpotong sebagian oleh jendela clipping, bisa hanya dengan bagian atas, bawah, kiri, atau kanan. Full partial, terpotong penuh oleh jendela clipping. Garis melintasi jendela clipping. Selanjutnya, ada clipping garis Cohen-Sutherland. Adalah metode untuk menentukan apakah sebuah garis perlu dipotong atau tidak dan menentukan titik potong garis. Dan clipping polygon Sutherland-Hodgman. Clipping poligon lebih kompleks dibandingkan clipping garis. Algoritma ini adalah untuk clipping poligon konkav atau konveks terhadap suatu poligon konveks. Idenya adalah melakukan pemotongan terhadap batas demi batas window secara terpisah. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan materi konsep 3 dimensi. Adapun alur proses grafika komputer 3 dimensi sebagai berikut. Modeling transformation, trivial rejection, illumination, viewing transformation, clipping, projection, rasterization, dan display. Pada modeling transformation dan trivial rejection, terdapat penetapan ruang model. Transformasi model adalah menempatkan model pada sistem koordinat umum yang disebut ruang dunia atau world space. Pada bagian ini, semua objek, sumber cahaya, dan sudut pandang pengamat berada pada ruang dunia. Penolakan dilakukan terhadap bagian-bagian yang tidak perlu dalam upaya optimisasi. Selanjutnya, pada illumination. Cahaya menyebabkan suatu objek dapat terlihat. Warna objek ditentukan dari properti material objek itu sendiri dan sumber cahaya pada tampilan tersebut. Algoritma illumination tergantung pada model bayangan, shading model, dan model permukaan, surface model. Kemudian, selanjutnya, ke bagian viewing transformation. Transformasi pengamatan adalah bentuk lain dari koordinat sistem, memetakan titik-titik yang ada pada ruang dunia ke ruang mata. Posisi pengamat ditransformasikan ke asalnya. Arah pengamatan diorientasikan sepanjang eksis, mendefinisikan pengamatan volume. Selanjutnya, dilakukan clipping pada tampilan objek dalam penggambaran volume 3 dimensi yang disebut viewing frustum. Pada tahap ini dilakukan eliminasi total pada objek dan bagian objek yang tidak visible bagi citra. Objek selanjutnya diproyeksikan ke dalam 2 dimensi. Transformasi dari ruang mata ke ruang tampilan. Transformasi akhir dari ruang koordinat tampilan atau screen space coordinate ke viewport coordinate. Tahap registrasi melakukan scan objek dan mengkonversikannya ke dalam piksel, melakukan interpolasi parameter, melakukan beragam operasi 2 dimensi. Selanjutnya, model 3 dimensi. Definisi model adalah representasi objek atau sistem, dan pemodelan adalah kreasi dan manipulasi representasi objek atau sistem. Adapun tipe model adalah model geometri, yaitu menggunakan entitas geometri untuk menggambarkan objek. Contohnya, gambar, poligon, kurva, dan lain-lain.
model deskriptif, yaitu representasi matematika atau konseptual. Contohnya, persamaan dan deskripsi atribut. Representasi pemodelan, yaitu konstruktif solid geometry atau CSG dan hierarchical modeling. Hierarchical modeling yaitu model grafis yang disusun dari sejumlah model individual. Hierarchical modeling melibatkan proses transformasi. Representasi objek 3 dimensi ada dua, yaitu representasi batas. Representasi permukaan, face polygon, permukaan S-line dikonversikan ke dalam bentuk jaringan poligon. Representasi solid atau space partitioning. Representasi objek melalui sekumpulan sel padat atau kubus. Representasi objek 3D, suatu objek bersusun dari kumpulan poligon, facet. Setiap permukaan dari poligon yang membentuk objek akan memunculkan garis normal, yaitu vektor tegak lurus dan permukaan. Fungsinya untuk bayangan. Selanjutnya kita masuk ke iluminasi. Iluminasi adalah perpindahan energi, khususnya luminous flux, dari cahaya yang terlihat dari sumber cahaya ke permukaan dan titik. Komponen dari iluminasi yaitu sumber cahaya, spektrum daya atau pancar, emittance spektrum atau warna, geometri, posisi dan arah, pelemahan arah atau directional attenuation. Selanjutnya, properti permukaan atau surface properties. Spektrum pantulan atau reflection spektrum warna untuk beragam aspek iluminasi. Geometri, posisi, orientasi, dan struktur mikro, penyerapan. Kemudian masuk ke bayangan. Bayangan adalah proses menentukan warna dari semua piksel yang menutupi permukaan menggunakan model iluminasi. Metodenya meliputi penentuan permukaan tampak pada setiap piksel, perhitungan normal pada permukaan, mengevaluasi intensitas cahaya dan warna menggunakan model iluminasi. Metode pembuatan bayangan cukup mahal. Untuk membuat lebih efisien dilakukan melalui kostumisasi dan representasi permukaan yang spesifik. Selanjutnya, ragam teknik bayangan. Ragam teknik bayangan terdapat constant shading, Gouraud shading, dan Phong shading. Nah, seperti itulah penyampaian materi dari saya mengenai clipping dan konsep 3 dimensi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.